Beri makan ibu pengemis selama 1 tahun. Pria ini syok lihat balasan dari pengemis itu. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan ibu kota, Wahyu menapaki jalanan pulang ke kosan setelah seharian mengabdi di minimarket. Langkahnya terhenti di pinggir jalan oleh sosok perempuan tua yang terbaring lemas di bawah rembulan yang mengintip di antara gedung pencakar langit. Wajahnya dipenuhi kerutan yang merupakan cerminan perjalanan hidup yang panjang. Wahyu yang baru saja mengalami hari yang melelahkan merasa belas kasihan melihat keadaan perempuan itu. Pikirannya langsung terbawa pada ibunya di kampung halaman yang memiliki usia senada dengan perempuan itu. Tanpa ragu, Wahyu mendekati perempuan itu, membawa 2 bungkus makanan yang seharusnya menjadi sarapannya besok pagi. Namun, melihat keadaan perempuan itu, ia tahu makanan itu lebih dibutuhkan olehnya. Dengan lembut, Wahyu meletakkan makanan di samping perempuan itu, menutupinya dengan selembar kain yang ia bawa untuk menyelimuti tubuh rentan perempuan itu dari angin malam yang dingin. Perempuan itu terus terlelap dalam tidurnya, tanpa menyadari kebaikan yang baru saja dilakukan oleh Wahyu. Namun, senyuman dalam tidurnya menyiratkan rasa syukur yang dalam atas bantuan yang Wahyu berikan. Hatinya terasa hangat melihat reaksi perempuan itu, seolah-olah ibunya sendiri yang tersenyum kepadanya. Keesokan paginya, Wahyu memulai hari tanpa sarapan. Namun, hatinya dipenuhi dengan kehangatan dari kebaikan yang ia lakukan semalam. Saat melintasi tempat perempuan itu tadi, matanya terperangkap oleh pandangan tajam, namun penuh penghargaan dari perempuan itu yang kini sudah duduk tegak. Wahyu tersenyum ramah, dan dalam balasan, perempuan itu juga tersenyum. Rasanya seperti ada benang yang menghubungkan mereka. Mengingatkan Wahyu pada ibunya yang selalu memberikan senyuman hangat. Setiap kali Wahyu melihat perempuan itu, ia merasa seperti tidak lagi sendirian di tengah keramaian kota besar ini. Kebaikan yang ia lakukan membawa kedamaian dan kehangatan dalam hatinya. Dan setiap senyum perempuan itu bagaikan senyum ibunya tercinta. Pengalaman itu mengajarkan Wahyu bagaimana kebahagiaan tidak selalu datang dari kepemilikan atau kesuksesan, tetapi dari kebaikan yang kita lakukan kepada sesama. Dan dari situlah Wahyu belajar bahwa dalam kehidupan yang sibuk dan padat, ada kehangatan dan kebaikan yang bisa kita temukan jika kita mau membuka hati dan melihat dengan mata nurani. Setiap sore, setelah lelah bekerja di minimarket, Wahyu tidak pernah lupa untuk memberikan makanan kepada ibu pengemis yang selalu duduk di pinggir jalan dekat tempat tinggalnya. Ia melakukannya dengan penuh kasih sayang, seolah-olah ibu pengemis itu adalah ibunya sendiri yang tinggal di kampung halamannya yang jauh. Kebiasaan baik Wahyu ini terus berlanjut selama beberapa bulan, bahkan hingga 1 tahun kemudian. Setiap hari sebelum pulang ke kos, Wahyu pasti menyempatkan diri untuk mengunjungi ibu pengemis itu. Ia memberikan makanan, minuman, dan kadang-kadang uang kepada wanita itu, mencoba sedikit meringankan beban hidupnya yang sulit.
Namun suatu malam yang tak terduga, ketika Wahyu harus menggantikan shift temannya yang sakit, ia pulang sangat larut. Hatinya dipenuhi kekhawatiran saat ia melihat tempat yang biasa ditempati oleh ibu pengemis itu kosong. Suara gemeretak langkahnya di atas trotoar seolah menyuarakan kegelisahannya. Wahyu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin ibu pengemis itu hanya pergi sebentar, pikirnya. Dengan harapan yang masih bersinar, ia meletakkan makanan yang dibawanya di tempat biasa, berharap bahwa ibu pengemis itu akan kembali seperti biasa. Namun ketika matahari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur, kekhawatiran Wahyu semakin bertambah. Ia kembali ke tempat yang sama, hanya untuk menemukan makanan yang ia berikan semalam masih utuh di tempatnya. Perasaan gelisah melanda hati Wahyu. Ia tidak bisa membiarkan kekhawatiran ini menghantui pikirannya. Dengan langkah yang tegap, ia berjalan mendekati beberapa pekerja konstruksi yang sedang sibuk di lokasi itu. "Wanita yang biasa duduk di sini, di mana dia sekarang?" tanya Wahyu dengan suara gemetar. Salah seorang pekerja, seorang pria parubaya dengan helm oranye dan baju kerja berlumuran cat, menoleh ke arah Wahyu dengan ekspresi malas. "Oh, dia sudah tidak ada di sini lagi. Kami menyuruhnya pergi. Tempat ini akan direnovasi, akan dibangun sebuah rumah makan di sini," jawabnya singkat sambil melanjutkan pekerjaannya. Dada Wahyu terasa sesak. Ia tidak bisa percaya bahwa ibu pengemis itu dipaksa meninggalkan tempatnya karena pembangunan yang akan segera dilakukan di sana. Melihat makanan yang ia berikan dibuang begitu saja di tong sampah oleh salah satu pekerja, Wahyu merasa marah dan sedih. Mubazir. Semua upayanya memberi makan kepada ibu pengemis itu terasa seperti sia-sia. Ia tidak tahu di mana ibu pengemis itu sekarang. Apakah dia punya tempat lain untuk tinggal atau malah terpaksa berpindah ke tempat yang lebih terpencil? Dengan perasaan yang berat, Wahyu meninggalkan lokasi itu. Ia merasa bertanggung jawab atas nasib ibu pengemis itu. Mungkin di suatu tempat di kota ini, ibu pengemis itu sedang berjuang mencari tempat berlindung dan makanan yang cukup. Dan Wahyu bersumpah dalam hatinya bahwa ia akan terus mencari dan membantu ibu pengemis itu, tidak peduli seberapa sulitnya. Sorot mata Wahyu terpaku pada tempat kosong di pinggir jalan yang biasanya dihuni oleh ibu pengemis itu. Selembar kain yang biasa digunakan sebagai selimutnya tergeletak begitu saja di sana, menyiratkan kepergian sang pengemis. Kemanakah ibu itu pergi? Gumam Wahyu dalam hati. Rasa khawatir mulai menyelimuti pikirannya. Apakah ada orang lain yang juga memberimu makan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui Wahyu sepanjang hari. Meskipun berusaha fokus saat bekerja di minimarket, namun pikirannya terus melayang-layang. Keberadaan ibu pengemis itu ada di mana? Bahkan ketika ia melayani pelanggan atau mengatur barang di rak, Wahyu sering terperangkap dalam lamunan yang dalam. Selama setahun terakhir, hubungan antara Wahyu dan ibu pengemis itu telah menjadi sebuah rutinitas yang tidak terpisahkan. Meskipun tidak pernah berbicara banyak, senyum mereka telah menjadi bahasa komunikasi yang cukup. Wahyu merasa seperti ibu pengemis itu adalah bagian dari hidupnya. Seperti seorang ibu yang selalu ada di sampingnya. Namun sekarang, dengan kepergian ibu pengemis itu,
Wahyu merasa seperti kehilangan sebuah bagian dari dirinya sendiri. Kehilangan itu tidak hanya menimbulkan rasa sedih, tapi juga pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Mengapa ibu itu pergi? Kemana dia pergi? Pikiran Wahyu memandang kosong keluar jendela minimarket. 3 hari berlalu sejak kepergian ibu pengemis itu. Tapi kekhawatiran dan rasa rindu Wahyu semakin bertambah. Tanpa kehadiran ibu pengemis itu, setiap hari terasa seperti ada yang kurang. Pemandangan tempat tidur kosong di pinggir jalan hanya semakin menambah kesepian dan kekosongan dalam hati Wahyu. Tidak disangka, kekhawatiran dan stres yang dialami Wahyu akhirnya membuat tubuhnya menyerah. Wahyu mulai merasakan gejala sakit yang tidak menyenangkan. Demamnya tinggi, tubuhnya lemah. Tapi ia tetap berusaha bertahan dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Namun, saat kondisinya semakin memburuk, Wahyu menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan kesehatannya. Dengan berat hati, ia meminta izin untuk tidak bekerja selama beberapa hari untuk istirahat dan pemulihan. Ketika sendirian di kamar kosnya, Wahyu merasa terisolasi dan tak berdaya. Ia jauh dari keluarganya dan tidak memiliki teman dekat sini. Semua yang bisa ia lakukan hanyalah merawat dirinya sendiri, berusaha bertahan di tengah sakit yang menghantui tubuhnya. Dengan perasaan sendu dan tubuh yang lemah, Wahyu terus merenungkan kepergian ibu pengemis itu. Ia berharap bahwa ibu itu baik-baik saja di tempat yang baru. Meskipun ia merindukan kehangatan dan senyumnya, Wahyu tahu bahwa ia harus tetap kuat dan berjuang untuk sembuh. Dalam kesendirian dan kesakitan, Wahyu bertekad untuk sembuh dan melanjutkan perjalanannya. Ia berharap suatu hari nanti bisa menemukan ibu pengemis itu lagi dan bisa mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan kehangatan yang telah diberikan selama ini. Seminggu berlalu sejak Wahyu merasa mulai tidak enak badan. Namun, kondisinya semakin parah. Demamnya tinggi, tubuhnya terasa lemah, dan setiap gerakan terasa menyakitkan. Wahyu menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan kesehatannya. Dengan langkah gemetar, ia mendekati bosnya di minimarket tempatnya bekerja untuk meminta izin tidak masuk kerja selama ia sakit. Meskipun tubuhnya terasa begitu lemah, namun hati Wahyu tetap tegar. Ia naik ojek menuju rumah sakit terdekat dengan harapan bisa mendapatkan pertolongan medis yang tepat. Namun, begitu tiba di rumah sakit, ia disambut oleh antrian panjang yang membuatnya semakin gelisah. Wahyu bersabar menunggu giliran, meskipun tubuhnya semakin terasa panas dan lemah. Akhirnya setelah 1 jam menunggu, giliran Wahyu tiba. Ia diperiksa oleh seorang dokter yang ramah yang memberikan diagnosa bahwa demam tinggi yang dialami Wahyu bisa menjadi gejala tifus. Meskipun Wahyu merasa panik mendengar diagnosa tersebut, namun dokter segera menenangkan pikirannya. Ia menjelaskan bahwa tipes bisa dicegah dengan minum obat secara rutin. Dan karena Wahyu datang ke rumah sakit tepat waktu, ia telah mengambil langkah yang tepat untuk mencegah penyakit itu. Dokter pun mengapresiasi ketepatan Wahyu dalam berobat.
dengan datang ke rumah sakit secepatnya. Wahyu telah mencegah satu penyakit baru untuk muncul di tengah demam tingginya. Perasaan lega sedikit menghiasi hati Wahyu saat ia meninggalkan ruangan dokter. Namun, perjalanan untuk sembuh belum berakhir. Wahyu masih harus melalui serangkaian pengobatan dan istirahat yang cukup. Setelah menerima resep obat dari dokter, Wahyu segera membeli obat yang diresepkan dan kembali ke rumahnya dengan langkah yang terhuyung-huyung. Sesampainya di rumah, Wahyu dengan susah payah menelan obat-obatan yang pahit. Namun ia tahu bahwa itu adalah langkah yang harus dilakukan untuk sembuh. Setelah itu, ia segera mematuhi perintah dokter untuk makan terlebih dahulu sebelum mengonsumsi obat. Meskipun badannya masih terasa sangat lemah, Wahyu dengan tekad yang kuat menyelesaikan makanannya. Setelah itu, ia duduk di samping tempat tidurnya, merenung sejenak. Rindu akan suara ibunya membuatnya mengambil ponsel dan menelponnya sebentar. Meskipun hanya berbicara tentang hal-hal sepele dan acak, namun suara ibunya memberikan kehangatan dan ketegangan bagi Wahyu. Setelah berbicara sebentar dengan ibunya, Wahyu merasa sedikit lebih baik. Ia merenungkan segala hal yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir ini. Akhirnya kelelahan dan efek obat-obatan membuat Wahyu tertidur dengan tenang. Meskipun ia belum sepenuhnya sembuh, namun dengan langkah-langkah yang sudah ia ambil, Wahyu yakin bahwa ia akan pulih dengan baik dan bisa kembali menjalani kehidupannya dengan normal. Sore itu, ketika Wahyu baru saja bangun dari tidurnya yang panjang, ia mendengar ketukan lembut di pintu kosannya. Dengan rasa penasaran, ia segera bangkit dari tempat tidur. Meskipun pusing yang dirasakannya hampir membuatnya terhuyung jatuh. Ia menetralkan rasa pusing sejenak sebelum akhirnya membuka pintu dengan senyum yang lemah. Siap menyambut siapapun yang datang. Namun betapa terkejutnya Wahyu saat melihat siapa yang berdiri di depan pintunya. Ibu pengemis yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya, kini berdiri dengan penampilan yang jauh lebih baik. Pakaian lusuhnya telah digantikan dengan pakaian yang rapi dan bersih. Wajahnya tampak lebih segar, dan senyum keibuan menghiasi wajahnya. "Bu!" seru Wahyu dengan suara bergetar. Tidak bisa menahan rasa haru dan rindu yang telah menggunung di hatinya. Tanpa pikir panjang, Wahyu langsung memeluk ibu pengemis itu dengan erat. Air matanya mengalir deras di bahunya. Segala kelelahan, rasa sakit, dan kebingungan yang ia rasakan selama ini seolah tumpah ruah dalam pelukan itu. Ibu pengemis mengusap punggung Wahyu dengan lembut, memberikan kehangatan dan kenyamanan yang selama ini ia rindukan. "Tenang nak, semuanya akan baik-baik saja," bisiknya dengan suara halus yang menenangkan. Setelah beberapa saat, Wahyu melepaskan pelukannya. Meskipun rasa hangat itu masih melekat di hatinya, dengan senyum yang masih berurai air mata, Wahyu mengajak ibu pengemis masuk. Mereka duduk di sofa lesehan yang sederhana, seperti yang ada di banyak kos mahasiswa. Wahyu berusaha bangkit untuk mengambil minuman, tapi ibu pengemis segera mencegah. "Tidak usah nak, biar ibu saja," ujarnya dengan penuh perhatian. Wahyu menurut dan duduk kembali, sementara ibu pengemis berjalan ke dapur untuk mengambil air. Tak lama kemudian, ibu pengemis kembali dengan 2 gelas air putih hangat,
Ia memberikan satu kepada Wahyu dan memegang satu lagi untuk dirinya sendiri. Mereka meneguk air tersebut dengan perasaan lega, seolah-olah air hangat itu mampu mengusir segala rasa lelah dan sakit yang Wahyu rasakan. Setelah selesai minum, mereka saling memandang dan tersenyum. Senyum itu adalah bahasa yang sama yang selalu mereka gunakan. Bahasa yang sederhana namun penuh makna. "Bu, kemana saja ibu selama ini? Saya sangat khawatir," tanya Wahyu. Suaranya penuh dengan rasa ingin tahu dan kelegaan. Ibu pengemis tersenyum lembut. "Ibu dipindahkan ke tempat penampungan oleh beberapa orang baik. Mereka membantu ibu mendapatkan pekerjaan kecil dan tempat tinggal sementara," jawabnya. "Ibu selalu berdoa agar bisa bertemu kamu lagi dan mengucapkan terima kasih." Wahyu terdiam, merasakan beban yang selama ini menekan dadanya perlahan-lahan menghilang. "Saya senang ibu baik-baik saja. Saya juga merasa sangat kehilangan ibu." Mereka melanjutkan percakapan mereka dengan hangat, berbagi cerita dan tawa. Di tengah kelelahan dan rasa sakit yang masih melingkupi tubuhnya, Wahyu merasa mendapatkan kembali semangat hidupnya. Kehadiran ibu pengemis ini seperti cahaya yang menghangatkan hatinya, mengingatkannya bahwa kebaikan dan harapan selalu ada, meskipun dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dan sore itu, di dalam kamar kos yang sederhana, Wahyu menemukan kembali harapan dan semangatnya. Bersama dengan ibu pengemis yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Sore itu, setelah ibu pengemis menyuguhkan segelas air hangat dan mereka berbincang sejenak, ia menyampaikan niat tulusnya kepada Wahyu. "Nak, selama kamu sakit, biarkan ibu merawatmu. Ini sebagai balasan dari apa yang telah kamu berikan kepada ibu selama 1 tahun ini. Meskipun hanya merawatmu saja belum cukup untuk membalas semua makanan yang kamu berikan, nak," katanya dengan penuh kehangatan dan tulus. Wahyu yang masih merasa lelah dan pusing, namun hatinya hangat mendengar niat ibu pengemis itu. "Terima kasih, Bu. Saya sangat menghargai niat baik ibu. Tapi saya sungkan kalau nanti malah merepotkan ibu," jawabnya dengan senyum tipis. Tapi matanya menunjukkan rasa syukur yang mendalam. Ibu pengemis tersenyum lembut, matanya penuh pengertian. "Nah, tidak ada yang merepotkan. Ibu senang bisa melakukan ini untukmu. Kamu sudah banyak membantu ibu. Sekarang biarkan ibu yang membantu kamu." Wahyu tersentuh oleh kata-kata itu, namun tetap merasa sedikit khawatir. "Bu, saya takut kalau nanti saya mimpi buruk atau ngompol saat demam, itu akan merepotkan ibu. Saya tidak ingin ibu merasa terganggu." Ibu pengemis terkekeh lembut, memandang Wahyu dengan penuh kasih sayang. "Jangan khawatir, nak. Ibu akan mencuci pakaian kotor kamu dan merawat kamu dengan senang hati. Kamu sudah seperti anak ibu sendiri." Dengan perasaan campur aduk antara terharu dan bahagia, Wahyu menerima tawaran itu. Selama beberapa hari berikutnya, ibu pengemis merawat Wahyu dengan penuh perhatian. Setiap pagi, ia memastikan Wahyu makan sesuai anjuran dokter sebelum minum obat. Ia juga membersihkan kamar Wahyu, mengganti spray, dan mencuci pakaian kotor Wahyu tanpa mengeluh. Wahyu merasa sangat bersyukur atas kehadiran ibu pengemis yang penuh kasih ini. Setiap kali ia merasa pusing atau lemah, ibu pengemis selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. Kehangatan dan perhatian yang diberikan ibu pengemis membuat Wahyu merasa seperti sedang dirawat oleh ibunya sendiri.
Suatu malam, saat Wahyu terbangun dari mimpi buruk dengan tubuh basah oleh keringat dingin, ia merasa malu dan khawatir. Namun ibu pengemis dengan tenang dan sabar membersihkan tempat tidurnya, mengganti pakaiannya, dan menenangkannya. "Ini bukan masalah, nak. Yang penting kamu cepat sembuh," katanya sambil mengelus punggung Wahyu. Setiap malam sebelum tidur, Wahyu dan ibu pengemis berbincang-bincang. Wahyu bercerita tentang kehidupannya di kampung halaman, tentang orang tuanya, dan impian-impian yang ia ingin capai. Ibu pengemis juga berbagi cerita tentang kehidupannya, tentang masa-masa sulit yang ia lalui, dan bagaimana kebaikan Wahyu telah memberikan harapan baru. Malam-malam itu menjadi saat-saat yang penuh kehangatan dan makna bagi mereka berdua. Wahyu merasa menemukan sosok ibu yang telah lama dirindukannya. Sementara ibu pengemis merasa mendapatkan kembali arti keluarga yang selama ini hilang dari kehidupannya. Dengan perawatan dan kasih sayang yang diberikan ibu pengemis, kondisi Wahyu perlahan mulai membaik. Demamnya mereda, tubuhnya kembali bertenaga, dan semangatnya untuk menjalani hidup kembali pun menguat. Saat Wahyu akhirnya sembuh, ia merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada ibu pengemis. "Ibu, terima kasih banyak. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan ibu," kata Wahyu dengan tulus. Ibu pengemis tersenyum, matanya berbinar. "Tidak perlu berterima kasih, nak. Kamu sudah banyak membantu ibu. Sekarang kita adalah keluarga. Dan keluarga saling menjaga." Dengan kehangatan hati dan semangat baru, Wahyu dan ibu pengemis melanjutkan hidup mereka, saling mendukung dan menguatkan. Di tengah kota yang sibuk, mereka menemukan arti keluarga dan kasih sayang yang sejati.